usia 15 tahun, aku menemukan tempat rahasia. Lokasinya berada di tengah hutan lebat, di lereng-lereng terjal Bukit Barisan, dengan pohon-pohon tinggi, semak belukar yang susah ditembus, tumbuhan pakis, lumut, juga belalai rotan. Pertama kali aku menemukannya, kakiku, tanganku, juga bagian tubuh lain tidak terhitung meninggalkan baret dari duri, onak, atau ujung daun yang tajam pun bisa membuat luka. Aku tidak sengaja menemukannya. Aku sedang sedih, jadi aku pergi dari rumah panggung milik Abu Syik, kakekku. Mungkin sama seperti anak perempuan lainnya, setelah dimarahi oleh orang tua, menangis kabur dari rumah. Tapi di tengah hutan lebat begini, kemana aku harus kabur? Talang atau perkampungan tempat aku tinggal berada di lembah yang dikelilingi hutan lebat. Tidak ada mal, tempat wisata, atau tempat nongkrong di sini. Satu-satunya tempat pelarianku adalah hutan. Maka aku berjalan tidak tahu arah masuk ke dalamnya. Berjam-jam terus berjalan sambil menangis, sambil menyibak semak, sambil merunduk dari belalai rotan, melewati pohon bambu dengan miangnya. 2-3 jam tidak terasa, aku tiba di tempat itu. Potong oase di hutan lebat. Persis di bibir jurang ada hamparan tanah datar, mirip lapangan kecil. Di tengahnya pohon mangga liar tumbuh, sedang berbuah, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa lainnya di tepi lapangan. Sisanya hamparan daun kering. Entahlah kenapa ada pohon manggis di sini. Mungkin dulu seekor monyet tidak sengaja membawa buah itu, meludahkan bijinya sembarangan, jatuh di dasar hutan. Persis aku tiba, enak saja. Aku meraih sepotong batang kayu kering yang tergeletak di dasar hutan, mengangkatnya, berseru, "Sini turun, jika monyet-monyet itu mau berkelahi." Aku sedang kesal, memukuli monyet-monyet ini mungkin bisa mengurangi kesalku. Sejenak setelah berhitung, melihatku yang sama sekali tidak takut, monyet-monyet itu lompat ke pohon pergi. Tapi bukan pohon manggis itu yang membuatku suka tempat ini. Hei, persis di dekat pohon manggis itu, sebuah pohon tumbang. Sudah lama, mungkin bertahun-tahun lalu. Sebagian melintang di atas jurang terjal Bukit Barisan. Pohonnya besar, mungkin butuh 3-4 orang dewasa saling menghubungkan kedua tangan, baru bisa memeluk seluruh pohon. Dahan-dahannya, daun-daunnya telah lama gugur, nyisakan pokoknya yang kering. Aku naik ke atas pohon tumbang itu, duduk menjuntai di sana, menatap ke lembah. Pemandangan hebat terhampar. Aku menelan ludah. Aku bisa melihat talang tempat tinggalku nan jauh di bawah sana. Atap-atap rumah yang terlihat seperti miniatur. Kalian tahu apa itu talang? Itu perkampungan kecil, hanya belasan rumah dengan jarak berjauhan, didirikan di tengah ladang padi tada hujan, atau kebun kopi, atau kebun karet. Atap-atap rumah panggungnya terbuat dari anyaman sirap, dindingnya dari papan-papan. Aku menatap sisi kiri lembah. Ternyata ada talang lain di lembah luas itu. Jaraknya sekitar 5-6 km. Aku baru tahu, menatapnya tertarik. Ada belasan rumah panggung di talang itu. Satu di antaranya mengeluarkan asap. Sepertinya penghuninya sedang memasak menggunakan tungku kayu bakar. Ladang padi tada hujan terlihat di antara rumah-rumah itu. Juga kebun sayur. Sebagian besar lagi ladang tidak terawat.
digantikan. Aku menatap pemandangan lembah di bawah, menghela nafas 1 kali, 2 kali, meraih buah manggis yang tadi aku pungut dari bawah pohonnya, membukanya. Angin lembah bertiup pelan, memainkan anak rambut. Aku mulai menikmati buah manggis liar, manis. Pantas saja monyet-monyet itu suka. Sejenak, aku lupa jika beberapa jam lalu Abu Syik memukuliku habis-habisan. Lupa jika punggungku dipenuhi luka bekas pecut rotan. Aku tersenyum menghabiskan isi buah manggis sambil terus menatap lembah, menatap 2 talang, hamparan ladang tak terawat, bukit barisan, derik serangga, kicau burung, suara hewan di kejauhan terdengar. Hari itu, secara resmi aku menjadikan tempat itu sebagai pelarian favoritku. Setiap kali Abu Syik marah-marah, meneriakiku, aku akan berlarian menangis menuju tempat itu. Inilah tempat kaburku.